Hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Topik ke-18 dari 75 topik. Prinsip kehati-hatian dan penjaminan dana nasabah bank. Bagian keempat. Penjaminan dana nasabah bank. Nasabah penyimpan dana di bank sangat rentan terjadi masalah jika bank mengalami penarikan dan yang cukup besar sehingga mengakibatkan bank tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik. Pemerintah berkewajiban untuk menjamin dana nasabah yang disimpankan dalam bank dengan skema penjaminan simpanan nasabah dengan cara, antara lain, 1. Pemerintah menjaga kestabilan perbankan dan sistem pembayaran guna menanggulangi dampak penarikan dana pada perbankan secara besar-besaran, dengan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai pemberi jaminan pada unitan yang terakhir, lender of the last resort. Fasilitas ini dikenal berupa pemberian izin penarikan dana giro cadangan wajib atau giro wajib minimum, GWM, saldo negatif, atau saldo debat ataupun memberi overdraft pada rekening bank di Bank Indonesia. 2. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam bentuk dana talangan untuk membayar kembali dana nasabah bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi, BDL, untuk melaksanakan sistem penjaminan menyeluruh, blanket guarante, dan pembayaran kewajiban luar negeri bank-bank nasional. Sebelum adanya lembaga penjamin simpanan, LPS, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Pada masa krisis perbankan pemerintah melakukan restrukturisasi perbankan nasional dengan membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN, yang juga membentuk program penjaminan atas simpanan nasabah. Sejak adanya LPS maka seluruh penjaminan dana nasabah dijamin oleh LPS. 1. Maksud dan tujuan lembaga penjamin simpanan, LPS. Pembentukan LPS di Indonesia merupakan pelaksanaan dari Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang secara umum disebutkan bahwa pemerintah akan membentuk LPS berdasarkan pada peraturan pemerintah. LPS diharapkan dapat turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Untuk itu LPS membuat visi, yaitu menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional, sedangkan misi yang diemban adalah A. Berwujudkan program penjaminan simpanan yang efektif, B. Berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional. 2. Nilai-nilai lembaga penjamin simpanan, LPS, A. Profesional, B. Integritas, C. Layanan prima, D. Proaktif, E. Sinergi. 3. Fungsi lembaga penjamin simpanan, LPS, A. Menjamin simpanan nasabah penyimpan, B. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, 4. Tugas lembaga penjamin simpanan, LPS, A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, B. Melaksanakan penjaminan simpanan, C. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, D. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, E. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. 5. Wewenang lembaga penjamin simpanan, LPS, A. Menetapkan dan memungut premi penjaminan, B. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. C. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, D. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, E. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada poin D. F. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim, G. Menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu, H. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, I. Menjatuhkan sanksi administratif. 6. Simpanan yang dijamin LPS, A. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, B. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin, meliputi 1. Giro berdasarkan prinsip wadiah, 2. Giro berdasarkan prinsip mudharabah, 3. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah, 4. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah mutlakah atau prinsip mudharabah muqayyadah, yang risikonya ditanggung oleh bank, 5. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah mutlakah atau prinsip mudharabah muqayyadah, yang risikonya ditanggung oleh bank, dan atau 6. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP. C. Simpanan yang dijamin mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain. D.
Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Saldo tersebut berupa 1. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah. 2. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga. 3. Nilai sekarang per tanggal penabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada biljet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan, joint account. Untuk rekening gabungan, joint account, saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan, joint account, saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain, beneficiary, maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain, beneficiary, yang bersangkutan. Sejak tanggal 13 Oktober tahun 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Perlindungan bagi deposan, penyimpan dana pada institusi perbankan memiliki manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi para nasabah, bagi bank itu sendiri, dan juga bagi tercapai stabilitas perekonomian nasional. Bagi nasabah yang menyimpan dananya di institusi perbankan, adanya program penjaminan melalui LPS akan memberikan perlindungan bagi deposan dalam bentuk rasa aman sehingga terdapat kepastian akan nasib simpanannya yang dimasukkan dalam institusi perbankan. Perbankan juga diuntungkan karena akan menciptakan stabilitas pendanaan sehingga terhindar dari potensi likuidasi yang diakibatkan oleh penarikan dana secara besar-besaran. Demikian juga pemerintah akan menjamin stabilitas dan keamanan karena penjaminan tersebut memberikan ketenangan bagi deposan dan perbankan guna menjamin stabilitas keamanan negara. Demikianlah materi topik 18 Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan menambah wawasan masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.